Selain ikan larangan, rimba jandoang juga memiliki hutan larangan yang berfungsi sebagai menjaga adat, budaya, beserta alam dan lingkungannya. Makam tua yang masih ada di hutan larangan ini. Rupanya usia dari makam-makam ini sudah ratusan tahun, sehingga generasi sekarang pun dia tidak tahu lagi ini sebenarnya makam, nama-nama pemilik makam ini. Masih banyak di sini. Pernah kami dapat di Kojo dulu. Inilah salah satu ketinggalan di hutan larangan Rimba Candong ini, yaitu pohon durian yang berumur sudah ratusan tahun. Kalau dilihat dari diameter batangnya kurang lebih 2 meter. 2 meter lebih ya. Coba ya kami bertiga aja memegang lingkarannya. Kami bertiganya belum sampai separuh lingkaran ini. Jadi salah satu bukti hutan larangan yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu pohon durian ini. Kata masyarakat di sini, durian ini sangat enak sekali ya. Buahnya tidak berduri ya, durian Kulitnya tidak berduri. Durian botak, istilah durian botak. Sangat enak sekali rasanya ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa dipertahankan terus dan dilestarikan. Salah satu aset yang dipertahankan sebagai cagar budaya, cagar alam di Rimba Candong ini adalah hutan larangan. Jadi sekarang kita berada di hutan larangan Rimba Candong. Bersama kami sudah ada Nini Mama Rimba Candong, yaitu dengan Saiful Datuk Laut. Selamat siang Pak. Jadi kami ingin juga dapat informasi dari Nini Mama di sini, Pak Datuk. Bagaimana sejarahnya sampai dipertahankan yang namanya di sini hutan larangan ya. Jadi kira-kira apa tujuannya dan bagaimana sedikit sejarahnya. Silakan. Sebelumnya itu kami perlu memberikan pemahaman bahwa hutan larangan ini sebenarnya merupakan perkampungan dari suku Sako Nik Mamak Rimba Candong, itu dengan nama Kampung Padang. Di hutan larangan ini dimaksud adalah Kampung Padang dan merupakan perkampungan kaum dari Nenek Mamak, cucu ponakan Nenek Mamak Rimba Candong. Jadi dulunya disinilah perkampungan Rimba Candong itu ya, sebelum tempat yang sekarang ini yang pindah ke sana. Benar Pak. Kenapa ini jadi sekarang hutan larangan dan masyarakatnya sekarang sudah pindah ya ke daerah lebih ramai? Sebenarnya pada dasarnya perpindahan masyarakat ataupun kaum dari cucu ponakan Nenek Mamak Rimba Candong ke Nenek Mamak Kampung Padang ke Rimba Candong yang lebih ramai, itu barangkali menurut sejarahnya karena kita tentu sesuai dengan pertimbangan daerah, pertimbangan zaman, itu akan lebih dekat dengan pusat ibu kota Pasaman ataupun secara adat itu dekat dengan Porek Batu dibandingkan dengan posisi kita sekarang ini.
Jadi kalau kita lihat di hutan ini Pak, nampaknya kan pohon-pohonnya masih alami ya, masih besar-besar gitu. Ini kalau usia apa ini hutan larang kira-kira sekarang udah berapa tahun ini usianya? Itu perkirakan lebih dari sekitar 150 tahun sudah ada Pak. Sudah ratusan tahun, Tahun, ya. cukup ini ya, cukup tua, sudah lama ya, masih terlindungi. Barangkali apa tujuannya sehingga masyarakat di sini, terutama dari pemangku adatnya, mempertahankan adanya hutan larangan ini, Pak? Di satu sisi ini merupakan perkampungan yang tetap kita lestarikan. Di sisi lain itu masyarakat menilai ini adalah tempat yang sakral, tempat yang dianggap merupakan asal muasal dari keberadaan kita sebagai masyarakat Kampung Padang ataupun yang sekarang sudah pindah ke Rimba Jandong. Jadi sudah disakralkan oleh masyarakat setempat. Barangkali mungkin kedepannya ini cocok untuk wisata cakar budaya ya, cakar budaya sekalian ini merupakan salah satu dari sisi adatnya melestarikan lingkungan. Jadi ada di sini hutan larang. Kenapa dilarang? Barangkali kalau istilahnya di negara kita berdasarkan undang-undang kan ada cakar alam namanya, hutan lindung. Jadi ini dengan mereka menggunakan adat istiadatnya, secara adat mereka larang untuk melakukan aktivitas merusak lingkungan ini. Itu bagus. Barangkali di sini juga ada peninggalan ya Pak, peninggalan sejarah atau situs-situs yang lama ya, sebagai ini bukti dari kampung yang dulu. Salah satu Pak yang menjadi bukti bagi keberadaan Kampung Padang Lamu ini masih ada bekas perkuburan nenek moyang kita yang sudah meninggal dan dimakamkan di sini. Ternyata masih ada di dalam hutan ini berupa makam-makam orang-orang dulu ya, makam-makam tua namanya ya. Jadi cukup komplit ya, kita sudah saksikan berapa alamnya di Rimba Candung ini. Nampaknya Rimba Candung ini masih mempertahankan adat, kemudian budaya serta alamnya. Yang tidak kalah penting lagi bagaimana masyarakat itu mempertahankan hutannya yang sekarang dinamakan dengan hutan larangan. Mudah-mudahan ke depan ini dapat bisa juga kita jadikan sebagai salah satu objek wisata yang mana buat generasi berikutnya mereka tahu apa-apa sebenarnya yang dipertahankan oleh leluhur mereka di sini. Terima kasih Datuk Saiful Datuk Laut ya, Saiful Datuk Laut, Nenek Mamak Rimba Candung. Demikian laporan kami langsung dari hutan larangan Rimba Candung.